Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 491. Tentu saja Chen Feng bukan orang bodoh, dia tahu betul apa yang direncanakan wanita ini. Melalui aksi pihak lain tersebut, tak sulit untuk melihat bahwa kartu wali ini luar biasa. Aku tidak bisa memberimu tokennya. Dia segera mengambil token itu dan menyembunyikannya. Setelah berpikir sejenak, dia kemudian berkata, saya akan mencari penerjemah untuk menerjemahkan kata-kata di atas. Jika Anda benar-benar meminta saya untuk memberikan Anda token, tentu saja saya akan memberikannya kepada Anda. Shen Yiki, yang masih melihat ke arah dia, segera menjadi dingin, tubuh juga meninggalkan Chen Feng. Dia berkata dengan nada sinis, baiklah. Anda bisa pergi dan menerjemahkan sesuka Anda. Perusahaan kebetulan memiliki kapal yang akan melaut malam ini, dan Anda akan ikut serta sebagai awak kapal. Dokumen palsu sudah siap. Adapun dua tahanan, mereka bisa berpura-pura di dalam wadah, Bea Cukai sudah mengurusnya, sama sekali tidak ada masalah. Saya akan menghubungi pihak Jepang sebentar lagi, dan mereka akan menjemput Anda di dermaga. Chen Feng juga menyimpan surat itu, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Lalu dia langsung meninggalkan kamar gelap. Shen Yiki melihat ke kejauhan, melihat sosok Chen Feng yang pergi, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di wajahnya. Perjalanan ini tidak berbeda dengan penumpang gelap. Menurut saya perusahaan logistik yang Fan sudah banyak melakukan hal seperti ini, sudah familiar dengan lalu lintas dan cukup ahli dalam pengoperasiannya. Tidak, saya hanya memotret Chen Feng, dan semua dokumen kru sudah siap sore itu. Tak hanya itu, kedua lansia tersebut juga dimasukkan ke dalam kontainer nomor 3 dengan cara khusus. Sekitar pukul 7 malam, semua prosedur bea cukai telah selesai, dan kapal kargo yang membawa puluhan kontainer besar akhirnya meninggalkan pelabuhan. Ada sekitar 20 awak kapal, dan Chen Feng ditugaskan ke Departemen D sebagai pelaut. Kaptennya adalah seorang awak kapal berumur 47 tahun, dia sangat gemuk dan suka minum dan tertawa. Ketika dia melihat Chen Feng, dia tahu itu diatur oleh perusahaan dan sangat sopan. Sambil minum, dia berkata kepada Chen Feng, anak muda, paling cepat 3,5 hari untuk mencapai tujuan. Kamu diatur oleh perusahaan. Kamu bisa tidur jika kamu mau. Kamu tidak punya untuk melakukan apapun. Baik. Chen Feng masih terlihat dingin. Ini perjalanan yang panjang, dan kapten tua itu benar, tidur adalah ide yang bagus. Saat dia hendak berjalan ke kabin, teman pertama di kapal mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Chen Feng, ambillah sebotol air untuk diminum. Saya khawatir Anda belum mengetahuinya, jadi aku akan mengantarmu ke asrama. Nama pasangan pertama adalah Zhang Yao, dan dia juga kru veteran selama bertahun-tahun. Terima kasih. Chen Feng mengambil air dan kebetulan sedikit haus. Keduanya sedang berjalan dan mengobrol di jalan. Pada dasarnya Zhang Yao sedang berbicara dan Chen Feng mendengarkan. Selain minum air, Chen Feng kebanyakan merespons dengan anggukan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat istirahat kru, dan Zhang Yao membawa Chen Feng langsung ke ruang paling dalam. Setelah membuka pintu, bagian dalamnya sangat luas, sebenarnya itu adalah kamar single. Zhang Yao tersenyum dan berkata, Anda dapat beristirahat di sini. Saya kira ini adalah kamar terbesar kecuali kamar kapten. Kami tidak bisa membiarkan Anda tinggal di tempat tidur susun pelaut, haha. Terima kasih. Chen Feng menaruh botol air di atas meja dan melihat sekeliling. Ya, ada jendela. Sambil menonton, dia tiba-tiba terlihat garang sambil memegangi perutnya, terlihat sangat tidak nyaman. Dia berjuang untuk melihat botol air itu, dan berkata dengan terkejut, air, apakah airnya beracun? Setelah melihat ini, Zhang Yao tersenyum sinis. Ya, airnya beracun. Segera, pintu dibuka, dan suara seorang wanita terdengar. Shen Yiki muncul di ruangan bersama dua pelaut. Salah satu pelaut langsung mengunci pintu dari dalam. Tuan Bisu, saya meminta Anda untuk memberi saya token itu. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Anda harus mencari kematian untuk diri Anda sendiri. Shen Yiki tersenyum bangga, mengayunkan pinggulnya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Chen Feng merasa sangat tidak nyaman dan hatinya sakit, dan bertanya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan saat pertama kali saya mendapatkan tokennya, dan mengapa kamu memilih waktu ini untuk mengambil tindakan? Shen Yiki berkata dengan acuh tak acuh, itu karena kamu membunuh Water Cube.
Kekuatan yang kamu tunjukkan membuatku sedikit takut. Aku tidak yakin untuk membunuhmu, jadi aku hanya bisa mengikuti keinginan Lou Yuji dan mengirimmu ke negara Wei. Tidak, di kapal kargo ini, aku meminta anak buahku untuk meracunimu, bukankah hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha? Saya khawatir Anda mungkin memperhatikan bahwa jumlah jejak racun tidak berakibat fatal, itu hanya akan membuat Anda menderita dan kehilangan kemampuan bertarung Anda. Dan setelah membunuhmu, aku akan mengambil identitasmu, mengambil tokennya, dan mengirim 2 sandera ini ke Shenzong, yang merupakan pencapaian luar biasa lainnya. Tentu saja, saya tidak akan memberikan token ini kepada Yamamoto Yaoguang, tetapi gunakan itu untuk diriku sendiri. Itu hanya permintaan dari Lou Yuji di ranjang kematiannya. Dengan token dan kontribusi ini, statusku di Shenzong akan dinaikkan lebih tinggi lagi, dan aku tidak perlu bekerja sebagai sekretaris di Sinan lagi. Dan katakan padaku, kamu punya rahasia, pemimpin sekte sudah tua dan akan memilih penerus, tetapi pilihan tidak ada di tangan pemimpin sekte. Kekuasaan terletak di tangan 9 penjaga yang memegang kartu penjaga. Sekarang kedua putra pemimpin sekte, Jinguji Jirai dan Jinguji Harumi, adalah penerus pemimpin sekte, dan mereka membuat keributan besar. Kecuali Lou Yuji, 8 penjaga lainnya secara menarik dibagi menjadi 2. Sekarang dapat dikatakan bahwa pemilihan token Lou Yuji akan sangat penting. Dan jika saya mendapatkan token ini, itu akan mempengaruhi pemilihan pemimpin sekte di masa depan. Manfaatnya sudah jelas. Jadi, Tuan Bisu, tolong pergilah ke neraka. Setelah mengatakan ini, Sen Yiki melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil tindakan. Zhang Yao dan kedua pelaut itu masing-masing mengeluarkan pisau tajam dan perlahan berjalan menuju Chen Feng. Sekarang Chen Kuang diracuni, akan mudah untuk membunuhnya. Chen Feng tidak pernah menyangka akan mendengar pemandangan menarik seperti itu. Dengan cara ini, Shenzong tidak bersatu sekarang, tetapi karena peralihan kekuasaan, terjadi pertikaian antar faksi. Ini adalah hal yang luar biasa baginya. Ketiga orang itu telah mengepung Chen Feng, dan mereka semua mengangkat pedang tajam mereka dan mengayunkannya ke arah Chen Feng. Tetapi pada saat kritis ini, mata Chen Feng tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang tajam, lalu dia memegangi dadanya erat-erat dan mengeluarkan seteguk air. Dia tidak menelan air yang baru saja dia minum, tapi menahannya di dadanya. Seteguk air menyembur deras, menyemprotkan ketiganya ke wajah. Mereka bertiga menutup mata secara naluriah. Pada saat mereka menutup mata, cahaya putih menyala, dan garis merah tergambar di leher mereka bertiga. Kematian. Chen Feng berteriak dingin, dan ketiga mayat itu jatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan Sen Yiki. Dia mundur berulang kali dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak diracuni, apakah kamu hanya berpura-pura?" "Omong kosong, saya sudah menduga bahwa Anda menginginkan token ini, jadi saya mengambil tindakan pencegahan. Saya menyadarinya segera setelah saya menyesap air pertama. Tidak, jadi aku memuntahkan apa yang aku bisa, dan menahan apa yang tidak bisa kulakukan di dadaku tanpa menelannya. Itu tidak beracun sama sekali." Chen Feng berkata dengan dingin, sudah mengungkapkan nada aslinya. "Kamu tidak bisu, kamu." Suara ini, "Kamu adalah Chen Feng." Mendengar suara ini, Sen Yiki akhirnya bereaksi, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak dapat menerima kenyataan ini sama sekali. Chen Feng tersenyum licik dan berkata dengan dingin dan arogan, "Lalu menurutmu aku ini siapa? Kita semua sedang memainkan permainan identitas, bukankah kamu sama? Katakan padaku, apakah kamu Sen Yiki? Apakah kamu Water Cube? Atau apakah kamu Yin dan Yang dari 5 pendeta agung Shenzong?" Bab 492. Mengapa kamu mengubah penampilanmu? Mungkinkah para pelacur dari Huazong itu? Sen Yiki akhirnya mengerti bagaimana orang yang tampak bisu dengan suara gila ini muncul. Pastilah para pelacur dari Huazong yang pandai menyamar, yang membuatkan topeng kulit manusia untuk Crazy Chen dan menyamarkannya sebagai seorang bisu. Dengan rasa dingin di hatinya, dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dibodohi oleh Chen Feng. "Saya masih bangga mengira Chen Feng berada di pusat penahanan, sekarang sepertinya saya sangat konyol. Apakah kamu sedang memikirkannya sekarang?" Chen Feng mencibir dengan nada menghina, "Kalian orang-orang Shenzong telah bersatu dengan Huazong, dan kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk untuk mengubah wajahmu, dan sekarang kamu telah mencicipi ini." Sen Yiki memantapkan dirinya sendiri dengan emosional, dia berkata, "Sungguh menakjubkan, tidak heran Lou Yuji dikalahkan olehmu, tapi bagaimana kamu meninggalkan pusat penahanan? Bisakah keluarga Cheng Kun menyelamatkanmu?" Dia masih tidak bisa memahaminya.
Rencana penyusunan ini bisa dikatakan kedap air. Bagaimana Chen Feng bisa lolos? Chen Feng memandang Shen Yiki seolah-olah dia bodoh dan berkata, mengapa saya harus meminta keluarga Cheng Kun untuk mengampuni saya? Cheng Kun, kamulah yang menyuap Sui Zai untuk menyuntikkan obat ke dalam botol Cheng Kun di tengah malam. Untuk membunuhnya. Apa hubungannya dengan saya? Alasan mengapa saya masuk ke kantor polisi sebenarnya untuk membingungkan Anda, membuat Anda mengendurkan kewaspadaan, dan kemudian tampil sebagai orang bisu. Ini akan membuat hubungan saya dengan Water Cube 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Tentu saja, begitu saya memasuki penjara, Anda telah mengungkap kekurangan Anda. Water Cube palsu itu hampir menipu saya. Jika saya tidak bereaksi cepat dan membunuh Water Cube palsu, kamu tidak akan mempercayaiku begitu saja, bukan? Wajah Shen Yiki jelek dan sangat marah. Saya merasa seperti dipimpin oleh Chen Feng di setiap langkah. Dia bahkan tahu hal rahasia seperti menyuap Suizi, betapa buruknya. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah kubus air? Jika Lou Yuji tidak memberitahu Anda, akan sulit bagi saya untuk memahami bagaimana saya diekspos. Lou Yuji tidak memberitahu saya siapa kubus air itu. Dia hanya mengatakan untuk membiarkan si bisu pergi. Mencari kubus air, satu-satunya petunjuk adalah kota Sinan. Chen Feng mengangkat bibirnya dan mencibir, awalnya saya tidak tahu. Saya hanya meminta kepala biro Singkai untuk menyaring populasi permanen kota Sinan, dan tidak ada seorang pun yang menyebutkan namanya ditemukan sama sekali. Orang-orang dari Water Cube menemukan Sui Lifang dengan nama yang mirip. Saya menyelidiki Sui Lifang, dan tentu saja saya juga menyelidiki perusahaan logistik Yang Fan. Ketika saya mengetahui bahwa Lou Yuji muncul di acara di perusahaan Anda. Ketika dia berada di tengah, pada dasarnya saya yakin bahwa Water Cube ada di Yang Fan Logistics. Jadi saya memukuli Cheng Kun di perusahaan Anda dengan menyamar tentang kejadian Yang Yani, hanya karena saya ingin bertemu Sui Lifang. Setelah bertemu Sui Lifang, saya mengerti bahwa orang ini bukanlah Water Cube. Nama yang mirip itu sebenarnya adalah lapisan perlindungan rahasia. Kali ini untuk mengingatkan ular, kamu juga merasakan krisisnya. Kamu tidak hanya bekerja sama dengan Eddie Bar untuk menculik Ning Sue, kamu juga ingin membunuhnya. Ketika kamu akan mati, kamu bahkan menggunakan Cheng Kun untuk menjebakku. Itu sayang sekali rencanamu tidak berhasil. Sebaliknya, kamu malah semakin terekspos. Dan aku juga memanfaatkan tipuan itu dan pergi ke kantor polisi untuk melumpuhkanmu. Semuanya. Siapakah Water Cube yang sebenarnya telah menjadi satu-satunya hal yang harus saya selesaikan? Saya dengan hati-hati melihat daftar eksekutif senior perusahaan Anda, tetapi tidak menemukan apapun. Pada saat kritis, kata-kata pertama Direktur Sing yang tidak disengaja benar-benar mengungkap Anda. Shen Yiki bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu bicarakan? Mata Chen Feng menatap penuh arti ke tubuh anggun Shen Yiki, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Direktur Sing berkata bahwa bola Cheng Kun diinjak dan dia menjadi Kasim mati Yin dan Yang. Bagaimana seseorang bisa mati begitu mudahnya? Kata interseks tiba-tiba mengingatkanku. Aku tidak punya kemampuan lain, tapi sekilas, aku lebih baik dari pemindai. Berapa ukuran payudaraku? Kamu bisa tahu apa sekilas senjata tersembunyi. Pertama kali saya bertemu dengan Anda, saya menemukan fakta yang sulit saya terima, yaitu sekretaris wanita yang seksi dan cantik itu sebenarnya laki-laki. Mendengar ini, wajah Shen Yiki penuh dengan kengerian. Ini adalah rahasia di antara rahasia, dan Chen Feng sebenarnya juga mengetahuinya. Setelah beberapa saat, ekspresinya perlahan menjadi rileks, dan suaranya menjadi lebih tulus, dan dia berkata, saya seorang laki-laki. Saya besar di Thailand. Saya telah bertekad untuk menjadi waria tercantik sejak saya masih kecil. Saya menyadari impianku dan menjadi diriku yang sekarang. Aku suka tatapan iri di mata pria ketika dia menatapku. Itu membuatku bangga dan bersemangat. Kamu sangat kuat, sangat kuat. Aku bisa mengatakan itu selama bertahun-tahun di Sinan, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Anda adalah orang pertama dalam identitas saya sebagai laki-laki. Tetapi, meskipun saya laki-laki dan waria, apa hubungannya dengan kubus air? Pada saat itu, tanda-tanda laki-laki Shen Yiki ditemukan, dan ketika ditentukan bahwa dia adalah laki-laki, Chen Feng juga sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa Shen Yiki adalah wanita yang sangat menawan, atau wanita yang sangat menarik bagi pria. Sosok itu sangat menawan, terutama bokongnya yang terangkat, sungguh sempurna. Sungguh sebuah kenyataan yang menyedihkan. Dia menjelaskan, itu karena Singkai secara tidak sengaja menyebut hermafrodit,
yang mengingatkanku padamu, dan kemudian aku teringat apa yang pernah dikatakan Kirigaku Zaizu kepadaku. Shenzong memiliki 5 pendeta agung, yang juga merupakan 5 kekuatan besar penganut Shenzong. Selain itu perkenalan selain pendeta gunung dan pendeta hantu, dia juga memperkenalkan pendeta Yin Yang yang tidak membedakan antara Yin dan Yang. Pendeta Yin Yang, hermafrodit. Saya memiliki intuisi pada saat itu keduanya konsisten. Petik 2. Kemudian saya ingat lagi. Nama Anda, Shen Yiki, memiliki air di karakter pertama, berdiri di karakter kedua, dan persegi di karakter ketiga, yang artinya nama Anda menyeratkan kubus air. Water Cube adalah kode rahasia antara kamu dan Lou Yuji. Atau bisa dikatakan sebagai lapisan pelindung, Water Cube adalah kebingungan, dan kamu yang memiliki Water Cube di namamu adalah Water Cube yang asli. Mendengar ini, Shen Yiki benar-benar putus asa dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Anda benar-benar mencari masalah, mengapa Anda melawan orang pintar seperti itu? Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu benar. Water Cube adalah apa yang saya ambil dari nama Cina saya. Itu adalah kode rahasia unik antara saya dan Lou Yuji, dan Water Cube juga merupakan tameng saya. Kubus air palsu itu adalah yang terakhir tes yang saya temukan. Saya harus mengatakan, Anda sangat pintar, sangat pintar. Oke, itulah yang terjadi. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Bunuh saya. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan bisa untuk menjelaskan kepada Shenzong. Kamu pasti akan mati. Bahkan jika para dewa datang hari ini, mereka tidak dapat menyelamatkanmu. Chen Feng berkata dengan sangat mendominasi, kamu orang Jepang yang mengacaukan negara kami. Jika kamu membiarkannya kamu masih hidup, itu karena saya, Chen Feng, tidak kompeten. Adapun bagaimana saya akan menjelaskan kepada Shenzong setelah Anda mati, Anda tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu mengingat satu kalimat dan menunggu di dunia bawah. Orang-orang dari Shenzong, aku akan mengirimkannya kepadamu satu persatu dan bertemu denganmu. Bab 493. Sepertinya kamu terlalu sombong. Sekarang kamu tahu bahwa aku adalah salah satu dari 5 pendeta agung, kamu berani membunuhku dengan mudah. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki cukup otak dan keterampilan. Sekarang masalahnya sudah selesai, Shen Yiki tidak ada pilihan selain melawan Chen Feng. Dan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik juniornya, bahkan jika Chen Feng sangat kuat, akan sulit untuk membunuhnya. Dengan kata lain, masih belum jelas siapa yang akan menang. Dia melangkah keras dengan kakinya, menjatuhkan semua tumit sepatu hak tingginya. Kemudian dia menendang kakinya dengan kuat, melompat dan menendang langsung wajah Chen Feng. Alasan mengapa pantatnya begitu terangkat adalah karena otot-otot yang telah dia latih, sehingga anggota tubuh bagian bawahnya sangat kuat. Tendangannya bahkan dapat membangkitkan sentuhan perlindungan Qi. Pria kuat tanpa kelembapan apapun. Menghadapi serangan Shen Yiki, Chen Feng tetap sangat tenang dan tidak bergerak. Saat ini, identitasnya telah terungkap ke Shen Yiki, jadi orang ini harus dibunuh. Untuk berjaga-jaga, tidak ada ruang tersisa sama sekali. Dalam menghadapi orang lain sebelumnya, karena situasi yang rumit, jarum penyegel tulang dan penyembunyian diri, kekuatan sebenarnya tidak pernah terungkap. Hari ini saya akhirnya tidak memiliki beban untuk membunuh seseorang, jadi saya bisa berusaha sekuat tenaga dan meregangkan otot saya. Ngomong-ngomong, bisakah keadaan saat ini membangkitkan semangat juang 8 dewa? Kalau begitu ambillah hermafrodit ini dan cobalah. Saya melihat Chen Feng berdiri tak bergerak di tempat, benar-benar merangsang aura pembunuh yang kuat dan menakutkan dari tubuhnya. Aura pembunuh yang kuat menembus langsung ke dalam hati Shen Yiki, membuat Shen Yiki pucat karena terkejut. Bagaimana mungkin? Dipengaruhi oleh aura pembunuh, tubuh Shen Yiki secara naluriah takut, dan tubuhnya secara naluriah ingin menarik gerakannya. Ini adalah peringatan naluriah tubuh saat menghadapi bahaya. Orang ini sangat buruk, dia tidak melakukan apapun dan malah membuatnya merasa terancam kematian. Tampaknya setiap sel dalam tubuh menolak untuk melawan. Apakah kamu bercanda? Saya juga orang yang kuat, dengan kekuatan tempur yang tinggi di antara 5 pendeta besar. Bagaimana saya bisa takut? Menjadi penakut sebelum bertarung membuat Shen Yiki marah dan malu. Menekan rasa takutnya, dia masih menendang kaki kanannya secara horizontal, langsung menuju ke wajah Chen Feng. Minumlah. Chen Feng tetap tidak bergerak dan hanya minum dengan lembut. Wajahnya tegas, matanya dalam, dan aura yang kuat melonjak. Segera setelah itu, kejadian mengejutkan terjadi. Kaki kanan Shen Yiki terlihat menendang wajah Chen Feng, namun Chen Feng tetap tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Shen Yiki sendiri malah semakin ketakutan dan terlihat garang.
Bagaimana mungkin? Energi pertahanan yang sangat kuat. Dia benar-benar dapat mengaktifkan energi pertahanan yang begitu kuat bahkan tanpa bergerak. Shen Yiki tidak dapat mempercayainya. Kakinya sepertinya menendang wajah Chen Feng, tetapi dia merasakan ada lapisan pelindung udara yang tidak terlihat dengan mata telanjang sepenuhnya menghalanginya. Dan dia mencoba yang terbaik untuk memukulnya, tetapi dia tidak bisa menembus pelindung udara, seolah-olah dia menendang dinding besi. Awalnya, aku hanya bisa membunuhmu dengan tinju baji dan 9 gaya Raja Neraka. Jadi aku akan membiarkanmu mati di bawah jurus 8 dewa. Lihat dengan jelas, Shen Yin. Sudut mulut Chen Feng tiba-tiba muncul, jejak niat membunuh muncul. Langkah dewa. Bagaimana mungkin? Apakah Anda salah satu dari 8 dewa? Mata Shen Yiki membelalak, dia bingung, dan dia benar-benar ketakutan. Kemudian, dia merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan bercak darah muncul di lehernya. Dengan rasa tidak percaya yang terakhir, tubuhnya roboh ke tanah. Bahkan sampai kematiannya, masih ada rasa tidak percaya dan tidak bisa dijelaskan di matanya. Karena dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Saya hanya bisa memastikan satu hal, dia memang mati di bawah 8 dewa. Chen Feng berjongkok di samping Shen Yiki dan menghela nafas, sepertinya itu belum berfungsi. Fungsi tubuh belum kembali ke puncaknya sama sekali. Saya hanya bisa menggunakan Shen Yin, tetapi saya tidak bisa menggunakan gerakan lain. Dan itu berdampak buruk pada tubuh. Bebannya masih berat sekali, hei. Dia menggerakkan bahunya yang sakit dan merasa sedikit lelah. Ujian ini juga menegaskan kepadanya bahwa untuk waktu yang lama, Bajikuan dan 9 jurus Raja Neraka akan tetap menjadi alat serangan utama. Bagaimanapun, Bajikuan dan 9 bentuk Raja Neraka adalah yang paling cocok untuk kondisi fisik Anda saat ini. Menggunakan Shen Yin lagi terlalu berisiko. Kematian adalah hal yang paling penting. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda, karena saya tidak tertarik menyerang waria yang sudah mati. Saat dia mengatakan ini, tangan Chen Feng terus menyentuh tubuh Shen Yiki. Menyentuh bagian lembut dadanya, dia akhirnya menemukan ponsel Shen Yiki. Hei, aku menemukannya. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Teleponnya dibuang ke saluran pembuangan, jadi saya harus meminjam telepon waria yang sudah mati ini. Halo, siapa? Qiao An sedang sibuk memproses dokumen dan menjawab telepon. Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, Ketua Tim Qiao, itu bagus. Saya tahu cara menjawab nomor yang tidak dikenal. Saya takut jika Anda tidak menjawab, saya akan marah. Chen Feng. Qiao An segera meletakkan dokumen di tangannya, mengapa? Apakah ada sesuatu yang penting? Sarafnya tegang. Orang ini mungkin mendapat masalah jika dia menelepon sekarang. Ya kamu benar. Chen Feng berkata tanpa daya, saya tidak berpikir untuk menelepon Anda secepat ini. Lagi pula, saya melemparkan ponsel saya ke saluran pembuangan, tetapi masalahnya mendesak dan hanya Anda yang bisa pergi. Untungnya, saya memiliki ingatan yang baik dan mengingat nomor telepon Anda, jadi saya menelepon Anda. Ceritakan, apa yang terjadi? Kapan Chen Feng menjadi ibu mertua seperti itu? Qiao An berkata dengan mengeluh. Sekarang aku merasa semakin banyak sesuatu yang buruk telah terjadi. Ini adalah perasaan pertamanya. Oke, kalau begitu dengarkan baik-baik, saya hanya akan mengatakannya sekali. Chen Feng menjadi serius dan berkata, saya sekarang berada di kapal barang perusahaan logistik Yang Fan. Pendeta Yin dan yang dari Shenzong, orang misterius yang menghubungi saya, disebut Shen Yiki dan 3 anak buahnya telah dibunuh olehku. Tidak hanya itu, ada 2 orang tua yang bersembunyi di kontainer No. 3 di kapal. Satu adalah bos dari kota Sinan, yang lainnya adalah bos dari provinsi tetangga, dan sama seperti Tuan Qi dan Yuki, mereka telah digantikan oleh seseorang yang menyamar. Cepat dan gunakan koneksi Anda untuk memberitahu penjaga pantai dan bea cukai Sinan untuk mencegat dan memeriksa kapal, dan diam-diam mengambil mayat dan 2 orang tua yang menderita. Bawa mereka pergi. Lindungi kedua lelaki tua ini secara rahasia untuk saat ini. Anda tidak boleh mengungkapkan keberadaan mereka. Lalu, buat pertempuran palsu di perusahaan logistik Yang Fan dan membocorkan berita bahwa Chen Feng membunuh pendeta Yin Yang. Dalam 2 hari, ketika saya telah pergi jauh untuk mencapai negara W, saya akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan logistik Yang Fan. Saya akan menangani sisanya. Mendengar ini, Qiao An, yang tadinya khawatir, sangat gembira dan benar-benar merilekskan suasana tegangnya. Tidak masalah dia membunuh pendeta Yin yang dari Shenzong, tapi menyelamatkan kedua bos itu adalah pencapaian besar.
Orang ini, Chen Feng, sungguh luar biasa. Dia hanya pergi ke Sinan selama beberapa hari dan dia membuat terobosan besar. Oke, saya mengerti. Saya akan menelepon dekan dan segera membuat pengaturan. Kiao An berkata dengan gembira. Chen Feng berkata tanpa daya, cepatlah, aku hampir mencapai laut lepas. Bab 494. Setelah membunuh orang tersebut, Chen Feng menguap dan tertidur di kamar. Terkadang tidur dengan orang mati lebih menenangkan daripada tidur dengan orang hidup. Tidak, dia tidur sangat nyenyak sampai penjaga pantai mengetuk pintu. Karena dekan kompleks 06 yang maju sendiri, semuanya berjalan lancar. Seluruh awak kapal kargo berkumpul di geladak, dan penjaga pantai diam-diam mengangkut keempat jenazah tersebut. Tentu saja, dua bos yang tersiksa yang bersembunyi di dalam wadah akhirnya bisa melihat terang lagi. Setelah melakukan hal ini, penjaga pantai memanggil kapten sendirian dan memberitahunya bahwa teman pertama dan dua pelaut telah ditangkap. Pasalnya ia terlibat kasus penyelundupan. Kapten mengira dia akan menderita juga, dan muatannya mungkin tidak bisa keluar. Tanpa diduga, penjaga pantai memberitahunya bahwa kapal dan orang lain tidak akan terlibat, dan kapal kargo tersebut dibebaskan. Dengan sangat terkejut, kapten tua itu terus berlayar menuju negara Wei. Negara Jepang memang tidak jauh dari China, namun karena merupakan kapal kargo maka kecepatannya lebih lambat. Setelah berkendara selama 3,5 hari, akhirnya kami sampai di dermaga Gaoshi di negara Wei pada jam 10 pagi di hari keempat. Dermaga mulai membongkar muatan, Chen Feng mengganti pakaiannya, menghindari keramaian dan inspeksi, dan diam-diam mendarat di darat. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan penumpang gelap. Hanya saja tidak mudah bagi penumpang gelap lainnya untuk menghindari pemeriksaan bea cukai, dan mereka membutuhkan sedikit keberuntungan. Bagi Chen Feng, tidak ada kesulitan sama sekali, hanya sekilas saja. Setelah keluar dari dermaga sambil melihat-lihat, negara Wei memang merupakan negara maju. Kota ini tidak hanya penuh dengan gedung-gedung bertingkat, tapi juga bersih dan rapi sehingga membuat masyarakat merasa sangat nyaman. Di mana Taman Takamatsu? Chen Feng teringat bahwa Sen Yiki mengatakan bahwa setelah meninggalkan dermaga, ada Taman Takamatsu. Di gerbang taman, akan ada dua pemuda berambut kuning yang khusus datang menjemputnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat secara diagonal di seberang jalan, subur dan hijau, ada tanda menjulang tinggi dengan 4 huruf W tertulis di atasnya untuk Taman Takamatsu. Di bawah tanda itu, ada dua pemuda berpakaian hitam dan berambut kuning sedang merokok. Dia meminta dua anak kecil untuk menjemput saya. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Chen Feng menyeberang jalan, lalu mengenakan topeng dan menurunkan topinya. Ketika dia sampai di depan kedua pria berambut kuning, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka. Di antara mereka, pria berambut kuning yang tinggi memandang Chen Feng, lalu menatap dan berkata, "Hei, dari mana asalmu? Pergilah, atau aku akan mengalahkanmu." Pria berambut kuning yang pendek dan gemuk lainnya juga berkata dengan provokatif, "Jika kamu tidak jangan pergi, hei kamu makan gurita bau." Sikap buruk kedua orang itu membuat Chen Feng membenarkan suatu hal lagi. Tidak peduli seberapa makmur atau bersih kotanya, masyarakat negara Wei tidak akan pernah bisa mengubah sifat dasar mereka. Dia belum bisa berbicara dan harus berpura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, jadi dia hanya bisa mengeluarkan token pelindung. Kedua rambut kuning yang awalnya masih mengumpat tiba-tiba mengubah sikap mereka saat melihat token pelindung gelap. "Maaf, Tuan Pelindung, kami kasar." Mereka berdua penuh hormat, membungkuk dan tidak berani bangun. Mereka tidak lagi terlihat seperti gangster kecil yang sombong seperti dulu. Chen Feng menunjuk ke telinganya, lalu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. "Oh, oh, oh, oh." Rambut kuning yang tinggi berkata dengan cepat dalam bahasa Mandarin yang sangat buruk, "Halo, saya Sasaki Xiang, penerjemah Anda. Ini si Dao, pengemudi yang menjemput Anda, kami di sini untuk menjemput Anda naik." Chen Feng sangat kecewa. Shenzong yang bermartabat hanya mengirim dua gangster untuk menjemputnya. Ini tidak menganggapnya serius. Saya merasa seperti saya langsung kehilangan nilai. Saat dia sedang marah, dia tiba-tiba melihat iring-iringan mobil melaju. Mobil pertama adalah Rolls-Royce Phantom hitam, disusul Mercedes-Benz. Iring-iringan mobil jelas menuju ke arah Chen Feng. Rolls-Royce Phantom diparkir tepat di sebelah Chen Feng. Pintu terbuka dan dua orang keluar. Seorang lelaki tua dengan wajah bulat dan tongkat yang berusia lebih dari 100 tahun. Mengenakan setelan hitam, matanya memiliki cahaya yang mendominasi dan aura yang ganas. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia harus menjadi orang yang berstatus tinggi.
Yang lainnya adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, sangat cantik, mengenakan kimono tradisional, dengan tangan bergantian diletakkan di depan badan, kepala setengah menunduk, agak pemalu. Wanita ini tidak hanya cantik luar biasa, tapi juga memiliki sosok yang sempurna, terutama dadanya, bahkan dalam balutan kimono pun Anda tetap bisa melihat pegunungan yang menjulang tinggi. Setelah kedua orang itu keluar, semua orang dalam konvoi di belakang mereka turun dari bus dan berhenti di kedua sisi kendaraan. Mereka berpakaian seragam, semuanya memakai kacamata hitam, dan terlihat sangat menawan. Haha, ini pasti Tuan Bisu, saya Lou Yuji. Oh benar, itu teman Yamamoto Yao Guang, Morita Okora, silakan masuk, saya di sini untuk menjemput Anda. Pria tua yang menggunakan tongkat itu mengedipkan mata pada wanita yang mengenakan kimono saat dia berbicara. Wanita kimono itu segera mengerti, berjalan ke arah Chen Feng dengan mengenakan bakiak kayu, berjalan dengan langkah lebar dan sempit, dengan dada bergetar. Dia memberikan senyuman yang sangat malu-malu dan berkata kepada Chen Crazy dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, Tuan Bisu, ini teman Yamamoto Yao Guang-san, Morita Okora, di sini untuk menjemput Anda, ayo masuk ke dalam mobil, Tuan, Anda telah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, saya dapat memijat Anda di dalam mobil. Setelah kabut hilang, Chen Feng sangat gembira. Ini adalah godaan kecantikan baginya. Tampaknya token pelindung di tangannya telah berhasil dan menarik orang untuk memenangkan hati. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa menggunakan triknya. Oke, terima kasih banyak. Chen Feng mengangguk dan setuju. Mobil mewah itu untuk wanita cantik, tapi dia tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih Tuan, tolong. Si cantik berkimono yang menyelesaikan tugas itu tersenyum malu-malu dan membungkuk untuk memberi hormat. Postur tubuh yang rendah hati, wajah cantik, dan sosok anggun semuanya membuat Chen Feng diam-diam memujinya. Bisakah aku menanyakan nama gadis itu? Chen Feng bertanya sambil berjalan. Si cantik menjawab, Misora Hibari. Dan kemudian membantu Chen Feng masuk ke dalam mobil. Chen Feng merasakan aroma yang memabukkan di sekelilingnya, menyegarkan dan menawan. Namun saat dia hendak memasuki mobil, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Telinga semua orang tertusuk oleh suara gemuruh dan mereka berbalik. Saya melihat dua mobil sport dan U terkemuka, satu di belakang yang lain, diparkir di depan Rolls-Royce. Seorang pemuda keluar dari mobil sport berwarna biru itu, berpakaian sangat modis dan terlihat sangat tampan. Begitu dia turun dari mobil, dia menunjuk ke arah Misora Hibari dan mengutuk, Hei, kamu jalang busuk, kamu berani merampok anakku. Apakah kamu mencari kematian? Misora Hibari terkejut, matanya bersinar, sedikit sedih. Tapi dia tidak berani berkata apa-apa, dan memandang Morita Okora dengan bingung. Sebelum Morita Okora sempat berkata apa-apa, seorang gadis cantik berusia 18 atau 19 tahun keluar dari mobil sport merah lainnya. Si cantik ini masih muda dan cantik, pakaiannya avant-garde, roknya sangat pendek sehingga bisa dijadikan ikat pinggang. Matanya yang besar sangat indah, rambutnya diwarnai ungu dan merah, tangannya terlipat di dada, dia menatap Chen Feng dan berkata, baiklah, kamu tidak diperbolehkan masuk ke mobil mereka, datang ke sini dan ambil mobilku. Pihak lain berbicara bahasa Jepang, tetapi Chen Feng juga tahu apa yang dikatakan pihak lain. Dia sedikit bingung sekarang, apakah dia begitu populer. Dia masih bisa memahami bahwa kedatangan Morita Okora hanya untuk memenangkan hatinya, tapi apa yang terjadi dengan kedua pemuda ini? Bab 495. Kedatangan pemuda dan pemudi ini membuat Morita Okora terlihat jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjatuhkan tongkatnya ke tanah, memutar matanya dan berkata, Misa dan Masaki, apa yang kalian berdua lakukan? Ini adalah tamu penting Shenzong. Saya juga mengikuti perintah Master Sekte untuk mentraktir tamu terhormat. Resepsi, kita harus pergi ke Shenzong untuk menemui ketua sekte besok, kalian berdua sudah keterlaluan. Gadis cantik bernama Misa, bernama lengkap Jinguji Misa, adalah anak bungsu dan satu-satunya putri dari keluarga Master Sekte Jinguji Changkora. Dia berkata dengan nada menghina, berhentilah berbohong. Kapan ayah memberimu perintah? Kamu hanya ingin mencuri token penjaga. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nama lengkap pemuda tampan itu adalah Aiba Masaki. Masaki adalah sepupu Misa Jinguji. Alasan mengapa nama belakangnya tidak sama dengan Jinguji Misa ada hubungannya dengan klan dan cabang keluarga Jinguji. Keluarga Jinguji adalah sekte Zen ortodoks. Setelah ahli waris berhasil menjadi kepala klan, saudara laki-laki dan perempuan pewaris akan menjadi keluarga cabang dan tidak berhak mewarisi nama keluarga Jinguji.
Hanya keturunan dari garis keturunan, yang disebut klan, yang berhak untuk terus menggunakan nama keluarga Jinguji. Tentu saja, ketika generasi penerus berhasil, akan ada perbedaan antara keluarga marga dan keluarga cabang. Sedangkan untuk keluarga cabang, Anda hanya dapat memilih nama keluarga sendiri sebagai warisan dari garis keturunan keluarga cabang. Setelah Jinguji Chozora berhasil menjadi pemimpin sekte, adiknya Jinguji Sosuke mengubah namanya menjadi Aiba Sosuke. Putranya hanya bisa mengganti namanya menjadi Aiba Masaki. Wajar saja statusnya diturunkan. Bahkan wali dan pendeta Senzong terkadang memiliki status lebih tinggi daripada anggota keluarga. Bagaimanapun, mereka memegang kekuatan sebenarnya dari sekte Sen. Bakat bisnis Aiba Sosuke sangat kuat, kini ia menjadi pemimpin konsorsium Aiba dan memiliki aset yang kuat. Karena itu, seluruh silsilah keluarga telah menggandakan statusnya dan memiliki suara tertentu di Senzong. Aiba Masaki telah menjadi tuan muda yang kaya raya sejak kecil, terbiasa dimanjakan dan memiliki kebiasaan meremehkan siapapun. Meskipun Morita Okora adalah salah satu dari 9 penjaga hebat Senzong, dia tetap meremehkannya. Dia melanjutkan apa yang dikatakan Jinguji Misa, aku dan Misa pasti akan membawa orang ini pergi. Jika kamu berani menghentikannya, aku akan meminta ayah untuk menghentikan sumber dana untuk klub Morita kamu. Kamu. Morita meniup janggutnya dan melotot, kedua orang kecil ini adalah Raja Iblis Senzong yang terkenal. Dia sangat berani sehingga bahkan pemimpin sekte tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap kedua junior ini. Namun ketika dia memikirkan tentang pentingnya kartu penjaga di tangan Chen Feng, dia tidak berniat memberikannya kali ini. Bawa Tuan Bisu ke dalam mobil, telanjang, dan layani Tuan Bisu dengan baik. Karena kita tidak mampu menyinggung kedua leluhur kecil ini, tidak perlu menyinggung perasaan mereka, abaikan saja. Apapun yang terjadi, singkirkan orang bisu itu dan bicarakanlah. Setelah mendengar perintah Morita Okora, Misora Hibari dengan menyedihkan mendukung Chen Feng, menatap Chen Feng dengan mata terbelalak dan berkata, Tuan Bisu, silakan masuk ke dalam mobil. Jika Anda tidak masuk ke dalam mobil, saya akan dirawat tidak manusiawi di malam hari. Melihat mata yang besar dan menyedihkan itu, Chen Feng mau tidak mau merasa jijik pada Morita Okora. Hibari Misora jelas merupakan kupu-kupu sosial yang dibesarkannya, kupu-kupu sosial yang menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan. Ini mengingatkannya pada Ruan Qingqiu yang bernasib sama. Memikirkan hal ini, Chen Feng tidak memilih untuk masuk ke dalam mobil, tetapi berkata kepada Jinguji Misa dan Aiba Masaki, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke telinganya dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, itu pertanda dia tidak bisa mengerti bahasa Jepang. Jinguji Misa tiba-tiba menyadarinya, mengeluarkan penerjemah simultan dari mobil, dan melemparkannya ke Chen Feng. Chen Feng mengambil penerjemah dan berpura-pura memasang headphone. Begitu pula Misa Jinguji dan Masaki Aiba juga memakai headphone penerjemah. Chen Feng kemudian berkata, saya dipercaya oleh Tuan Lou Yuji untuk datang ke Jepang untuk pergi ke Senzong. Saya tidak tahu apa yang Anda pertengkarkan. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Jinguji Misa menjadi sangat cemas. Dia melompat dan menunjuk ke arah Lamborghini-nya dan berkata, kami berjuang untukmu. Ini adalah supercar yang dimodifikasi. Kamu belum terlalu tua. Apa gunanya mengendarai mobil klasik? Ayo duduk di mobilku. Ayahku adalah Master Senzong, saya akan membawamu ke Senzong. Senang sekali bisa balapan di jalan raya. Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Ini adalah gadis tanpa rambut sama sekali. Dia memiliki otak yang sederhana dan berbicara dengan bebas. Hanya saja identitas gadis ini tidak sederhana, karena dia adalah putri dari pemimpin Senzong, bukanlah hal yang buruk untuk menghubunginya. Melihat keraguan-raguan Chen Feng, Misora Hibari menggigit bibirnya, lalu melakukan gerakan yang mengejutkan Chen Feng. Aku melihat Misora Hibari membuka bagian atas kemejanya, memperlihatkan sepotong putih salju yang dalam, lalu tiba-tiba mengambil tangan Chen Feng dan memasukkannya ke dalam putih salju yang hangat. Matanya berbinar, dan dia berkata dengan suara lembut dan lembut, Tuan Bisu, masuklah ke dalam mobil, kalau tidak saya akan disiksa sampai mati di malam hari. Masuklah ke dalam mobil, tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya bisa lakukanlah, dan tubuhku bisa menjadi milikmu. Di sampingnya, Morita Okora menunjukkan senyuman bangga. Dia tidak percaya bahwa dengan penampilan dan metode Misora Hibari, seorang pria akan mampu menanggungnya. Tindakan Misora Hibari membuat Misa Jinguji dan Masaki Aiba geram. Terutama Jinguji Misa, dia sangat meremehkan kelakuan bejat Misora Hibari. Dia berteriak menghina, kamu pelacur, kamu sangat tidak tahu malu.
Dia juga memiliki temperamen buruk dan temperamen gila. Dia mengertakkan gigi dan merobek dadanya. Sambil menarik dan mengumpat, pelacur tua, aku juga perempuan, apa menurutmu aku tidak punya? Aiba Masaki di sebelahnya tiba-tiba menjadi cemas, melangkah maju dan memegang tangan Jingu Jimisa, dan berbisik, oke, untuk orang Tionghoa ini, kamu bahkan tidak menginginkan tubuhmu. Lagi pula, kamu hanya punya beberapa ons daging, dan miliknya 2 gunung, bisakah kamu membandingkannya? Kamu, Jingu Jimisa mendengus dingin, mungkin orang ini menyukai gadis muda. Aku tidak peduli, demi kakak Yongye, aku akan mengorbankan apapun. Aiba Masaki berkata tanpa berkata-kata, oke, jangan malu. Jangan lupa, masih ada orang di belakangmu iring-iringan mobil Akimichi Chouji akan segera tiba. Itu juga jahat. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Semua orang melihat sekeliling dan melihat 7 mobil sport Ferrari, semuanya berwarna sama, mendekat dengan kecepatan tinggi. Mereka membentuk formasi yang rapi dan membentuk setengah lingkaran, mengelilingi kedua ekor sapi jantan tersebut. Chen Feng sangat terkejut, apakah ini pameran mobil mewah dan mobil sport? Awalnya ia hanya diterima oleh 2 anak laki-laki berambut kuning dan tidak dianggap serius sama sekali. Kini, Rolls-Royce, Lamborghini, dan Ferrari, dan spesifikasinya langsung melambung tinggi. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Shenzong ini dan mengapa rasanya begitu kacau. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.